Ini kan ada nanti sakit-sakit tertentu yang memang agak berat kasusnya sehingga sulit ditangani, sehingga mereka tuh berpikiran bahwa itu adalah memang gegainan lea. Sakit, bisa sakit kepala, bisa sakit bangkiang gitu ya. Sebenarnya aneh juga, tapi kan ada batu jauh sekali kok bisa hubungnya dengan kebun, itu aneh. Luar biasa. Om Swastiastu, Semeton KJR Channel dimanapun Anda berada. Senang sekali Titian Beli Putu Kejur mulai hari ini dan untuk seterusnya akan menemani Semeton dalam acara obrolan Bali Niskala. Nah, sedikit yang deskripsikan acara ini akan banyak mengupas tentang bagaimana dunia mistis di Bali, bagaimana hal-hal yang berbau magic, termasuk leak. Baik, kita tidak ngobrol sendiri. Tentu saya akan memperkenalkan teman saya yang dari dulu memang sering kita ajak ngobrol-ngobrol dalam sebuah acara radio dengan topik yang hampir sama, tapi karena terkendala dengan suatu dan lain hal, acaranya tidak bisa berlanjut. Dan kali ini kita lanjutkan lagi obrolan kita. Dia adalah Beli Yudi Suryawan. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Beli Kejur. Kunapi kata niki kena? Kena. Lama tidak berjumpa niki. Kira-kira tahun berapa ya terakhir? 2000 berapa ya? 2018. 2018, weh luar biasa, udah lama sekali 2018, hampir 5 tahun. Yeah. Gimana kabarnya di masa pandemi ini sehat? Sehat. Ya, langsung karena modal utama kesehatan. Baik. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang fenomenal karena kita akan membicarakan tentang penyakit non medis atau boleh juga disebut penyakit niskala. Bahkan yang lebih keren lagi disebut penyakit amalia. Apa itu penyakit amalia? Ini dia ceritanya. Jangan lupa dukung karya kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Lalu, komen dan share yang banyak agar kami lebih bersemangat dalam membuat video selanjutnya. Baik, bro. Kita sudah kalau masyarakat Bali itu kalau mendengar namanya penyakit non medis atau penyakit tadi yang kita sebut amalia itu pasti kesannya sudah penyakit yang tidak bisa diobati dengan dunia medis atau kedokteran. Ya. Sebenarnya apa sih itu penyakit non medis itu, bro? Ya. Kita paparkan dulu, Beli ya. Ya kan di Bali kan ya mitosnya kalau sudah non medis ya penyakit amalia. Ya biasanya begitu kan non amalia pasti. Ya, serem sekali ya. Nah, kalau kita berbicara tentang penyakit, satu gangguan yang pada tubuh ya, pada tubuh sehingga orang itu sakit. Nah, sakit ini kalau di Bali ini ada sakit skala, sakit niskala, sakit pemali, sakit kepongor. Nah, sakit kepongor itu beda-beda semua. Beda-beda. Sakit skala ya biasanya orang itu mengatakan dirinya kena penyakit diakibatkan oleh diri tubuhnya sendiri. Nah, tubuh sendiri dalam artian kalau di dunia kedokteran itu kan penyakit medis ya, medis. Dan kemudian di Bali kan banyak nih malering raga dibilang ya, malering raga. Sehingga ada sakitnya memang dari tubuh itu sendiri. Ya. Misalnya apa itu? Diare, batuk gitu ya. Tapi kan ada nanti sakit-sakit tertentu yang memang agak berat kasusnya sehingga sulit ditangani, sehingga mereka tuh berpikiran bahwa itu adalah memang gegainan lea ataupun sakit niskala yang dibuat oleh sesuatu hal di luar nalar. Nah, ada penyakit skala, kemudian penyakit niskala. Nah, penyakit niskala ini dia menganggap bahwa ada sesuatu hal yang di luar nalar pun di luar dimensi nyata yang dikabarkan pertama oleh kekuatan gaib, kekuatan ilmu hitam yang mengenai dirinya sehingga orang itu menjadi sakitnya. Nah, itu penyakit niskala. Kemudian ada penyakit pemali. Pemali itu? Pemali ini dia mengarah juga ke arah niskala. Karena kan skala kan nyata. Nah, niskala ini tidak nyata. Ya, sehingga kemudian penyakit yang tidak nyata juga ada penyakit pemali. Pemali adalah ada energi-energi yang ada di alam. Di alam ini termasuk ada energi tanah kan gitu ya. Ada biomagnetik tanah, kemudian ada biomagnetik
batu atau biomagnetik, hal-hal yang ada di alam sehingga dia menimbulkan biomagnetik yang lebih besar dan menghantam tubuh orang tersebut sehingga dia terjadi konslet kita bilang, sehingga itu menjadi penyakit pemali. Misalnya apa itu? Pemali misalnya ada batu di samping rumahnya, kemudian batu itu cocor air hujan, ya sehingga kadang-kadang itu menjadi orang yang tinggal di rumah itu dia bisa sakit kepala, bisa sakit bangkiang gitu ya. Sebenarnya aneh juga, tapi kan ada batu jauh sekali kok bisa hubungnya dengan kebun, ini kok aneh, luar biasa aneh nih Ki. Karena di Bali ya sering terjadi demikian ya kan, kemudian juga kepercayaan ya, sehingga menjadi suatu mitos sehingga ketika dia penyakitnya sudah dikasih obat, dibelikan obat, kemudian tidak sembuh, kemudian dia berpikiran oh ini apalagi dia metuunan gitu ya, nah gitu ini kena pemali, sehingga konsentrasi atau pikirannya dia mengarah waduh ini pemali jadi lakunnya, nah di mana penyebabnya ya, sehingga dia melihat hal yang nyeleneh, ada batu besar, kemudian ada hujan, kemudian dia memang secara kita lihat secara metafisika ada air hujan yang jatuh ini kemudian menimpa batu kan pasti ada percikan energi, sehingga ya percikan energi ini dia menghantam tubuh. Itu juga mengganggu kesehatan kita. Bisa jadi dia menghantam tubuh kemudian bereaksi dengan aura tubuh ya, sehingga menjadi sakit. Nah itu kemudian biasanya di Bali kan kalau sudah penyakit pemali biasanya diaturkan ada sesaji, ada pemasaji untuk penetral pemali. Nah kemudian ketika diaturkan itu sehingga berapa hari atau berapa menitnya dia sudah merasakan kehilangan ataupun hilang rasa sakitnya gitu. Tanpa obat. Tanpa obatnya. Hal ini banyak terjadi di Bali ya. Nah itu sebagai mitos ya. Kemudian bukan mitos, kemudian bahkan ada yang memang secara langsung orang-orang yang mendapatkan sakit-sakit seperti itu. Kemudian yang keempat ini penyakit kepongor. Kepongor itu? Kepongor ini banyak yang juga yang belum gini ya, belum tahu ya, belum. Kepongor ini juga adalah sakit-sakit yang diarahkan ataupun diakibatkan oleh salah ataupun disalahkan oleh makhluk-makhluk gaib. Roh-roh suci, nah itu kan biasanya banyak seperti itu nih. Biasanya nih mereka tuh beranggapan ketika dia sakit, kemudian banyak dalam keluarga tuh banyak sakit, dan kemudian sulit diobati. Nah biasanya sih ada peran-peran orang-orang ataupun orang biasanya meluasin itu di sana didapatkan wah ini kepongor. Nah itu perlu pembuktian juga ya. Tapi itu bisa dibuktikan kalau diakibatkan oleh roh-roh suci. Nah ini masih pembuktian ya, pembuktian beli kejur. Kalau penyakit yang memang diganggu oleh makhluk gaib itu sering terjadi ya, sering terjadi. Bahkan kalau kita contohkan ketika seorang itu tidur di rumah pada malam hari, kemudian terdengar suara gelebuk, gedug itu kan itu adalah suara makhluk gaib. Ya makhluk gaib bisa aja dia makhluk gaib, memang ada yang jahat, memang ada yang baik seperti manusia, sehingga yang jahat ini mengganggu orang tersebut dan bisa menyakiti, sehingga itu disebut juga kepongor. Ya. Berarti kalau bisa sedikit disimpulkan, mungkin kepongor itu disalahkan oleh hal gaib. Makanya kita misalnya apa itu kesalahan yang? Ya kesalahan dalam kita contohkan ada orang yang nebang kayu, dianggap kayu itu angker sebelumnya. Ya kemudian ketika setelah nebang, nanti setelah di rumah dia merasakan sakitnya luar biasa, tubuhnya itu biasanya diganggu oleh makhluk gaib. Jadi penghuni dari kayu itu yang mengganggu karena tempatnya diganggu kan? Betul sekali. Beli. Sebenarnya apa sih bagaimana sih caranya membedakan antara penyakit skalo dengan penyakit niskalo itu, penyakit yang dari medis dan non medis? Kan sama misalnya sakit perut itu apa ini sakit perut medis atau non medis, ada bedanya nggak sebenarnya? Ini dah harus pengetahuan ya, pengetahuannya. Nah kalau di dalam penyakit medis dan penyakit skalo dan niskalo memang sangat sulit sekali kita buktikan pengertiannya dalam artian oh ini memang gagayan orang ataupun niskalo ataupun penyakit skalo. Kenapa begitu? Karena sakit itu semua berhubungan dengan medis. Ya, dalam kita katakan bahwa satu sakit ini walaupun dia contoh kena teluh, kena santet. Nah, kita anggap pada tubuhnya sakit ya, tidak bisa digerakkan tangan kiri kanan tidak bisa gerakkan, tapi
secara diagnosa ataupun gejala klinis, secara medis kan ada gejala klinisnya. Gejala klinis kan ada di mana sakitnya, kemudian itu kan sehingga gejala klinis ini mengarah pada sakit medis kan gitu. Ya kalau kita bilang antara sakit medis dan non medis sangat tipis sekali perbedaannya. Nah, kemudian yang bisa menentukan ini adalah ada pendeteksian. Ya, kalau di Bali ini kan banyak ada acuan, biasanya ada kalau orang yang terjun dalam ilmu-ilmu kebatinan sehingga dia bisa membuka mata batinnya sehingga sakit-sakitnya sifatnya non medis dia ada bayang-bayangan tertentu dalam tubuhnya yang terlihat. Nah, gitu beli kejur. Tapi benar nggak nih banyak orang bilang kalau penyakit non medis itu kalau dideteksi di kedokteran itu tidak kelihatan. Benar tuh itu? Nah, semuanya pasti kelihatan ya. Kelihatan. Yang pertama kita bilang kalau dalam dunia kedokteran kan pasti ada anamnesa ya. Seorang dokter itu akan menanyakan si pasien nanti. Kemudian ada gejala klinis, melihat gejala klinis ini pasti kalau dia jalannya pincang ya pasti ini otot atau saraf atau apa kan gitu ya. Nah, ataupun sakit yang ada di persendian kan itu diagnosa seorang dokter, tapi nanti ketika didiagnosa secara laboratorium nah itu pasti semua kelihatan, hanya saja kalau sekarang apakah bisa disembuhkan tidak itu ya. Nah, biasanya unsur-unsur non medis dia kan energi ya. Energi itu energi bio dalam artian kita bilang biomagnetik yang menyerang ataupun energi yang menyerang ke tubuh seorang. Nah, biasanya energi ini akan terlihat dan kemudian mengganggu sistem pengobatan secara medis itu. Tapi yang lebih serem nih Bli, yang sering mendengar bahwa penyakit itu bisa dikirim dari jarak jauh. Kalau penyakit non medis kan misalnya santet, teluh, benar seperti itu? Berapa jauh kira-kira jaraknya bisa jaraknya dari Bali ke Jawa atau bahkan ke luar negeri itu bisa sebenarnya? Iya. Nah, kalau kita hubungkan antara dunia modern dan dunia tradisional, terlebih pada hal-hal sifatnya gaib dan kemudian penyakit-penyakit gaib. Nah, di sini kalau di Bali kan sudah ada 3 kategori penyakitnya, penyakit yang dikenal kan, teluh, desti, nerangjana kan itu ya. Nah, ini adalah penyakit yang sebagai ilmu hitam yang membuat seseorang sakit. Nah, teluh ini adalah memang ditembakkan dari jarak jauh ya. Nah, desti ini adalah umik-umikan ataupun dengan mantra yang langsung dikenakan pada orangnya. Kemudian nerangjana ini adalah sihir. Nah, kemudian seperti tadi itu kan sangat menarik sekali ini, bisa nak dari jarak jauh kan gitu. Nah, pasti bisa. Ya, bisa yang jaraknya sendiri? Jarak sendiri bisa. Jauhnya berapa kilometer? Biasanya tidak terhingga ya. Tidak terhingga. Biasanya kan dalam pengertian tidak terhingga adalah ketika orang itu saling kenal. Ya, kalau tidak saling kenal tidak akan bisa. Tidak bisa karena ini kan satu energinya kita samakan energinya dalam dunia metafisika disebut dengan suyet. Itu suyet orang itu ketika dia jauh itu lewat antar pulau itu kemudian mengirimkan sinyal itu dari suyet. Suyet itulah sebuah benda yang diibaratkan pada orang yang dituju. Suyet. Iya. Suyet ini adalah umpamanya foto. Nah, makanya foto seseorang medianya foto sehingga orang yang tergambar itu akan diacap ya. Setiap hari kemudian dikirim energi ini sehingga agar mengenai orang yang dituju ya. Makanya kalau dalam dunia kuantum gitu, dalam fisika kuantum dia kan semua benda, semua makhluk ini berhubungan ya, hubungan secara ion-ion secara. Selain foto apa lagi bisa? Misalnya pakaian gitu bisa. Pakaian, foto, kemudian ada benda-benda yang pernah dipakai. Nah, itu. Nah, dan yang paling penting adalah itulah merupakan yang berhubungan dengan orang tersebut yang pernah dipakai ataupun yang menginspirasi orang tersebut. Tadi yang disebut tadi ada neluh, desti, nerangjana itu liak nih Kang, itu yang disebut liak. Apa beda nih Kang serang liak? Beda ya. Orang liak belum tentu menjalankan neluh, desti, nerangjana.
orang ngeliat ini bisa dia menjalankan Neluh Desi Nerang Jano, orang menjalankan Neluh Desi Nerang Jano tidak bisa, belum tentu dia bisa ngeliat. Oh gitu kan. Makin anu nih, makin ribet. Artinya mungkin kita perlu kupas lebih banyak nanti tentang lihat nih secara khusus nih. Sekarang tentang penyakit non medis nih. Apa penyakit ini bisa dihindari kita? Umpamanya bagaimana sih caranya kita menghindari agar kita tidak kena penyakit itu? Jadi banyak kena teluh gitu, ada nggak apa namanya yang harus kita lakukan gitu? Kalau kita paparkan biar gampang dipaparkan kan kalau secara ruwet dengan mantra, kekuatan mantra Desti, kekuatan mantra teluh diritualkan dengan sarana ini, kemudian pada hari ini, hari tertentu Kajang Kliwon, kemudian mencari sarana di kuburan, kemudian dilempar ke rumah orang kan gitu ya. Ya kemudian mengharapkan orang sakit itu kan tata cara, tapi yang pentingnya apakah orang yang tidak mempelajari Teluh Desi Nerang Jano, kan ini kalau di Bali ini ya, kalau di Bali Teluh Desi Nerang Jano ini bisa dipelajari dia. Nah, biasanya kan kalau dalam masyarakat kan nak yo meli kemo meli kijo kan gitu ya, atau membeli penyakit pada orang ini yang bisa membuatnya. Apakah orang yang awam bisa membuat penyakit non medis? Nah, kan gitu pertanyaan sekarang ya. Bisa. Oh, ternyata bisa ya. Semua orang bisa berarti. Ya, dalam pengertian kan ini destinya. Ya, Desti ini kita anggap sekarang ada seseorang yang punya tetangga, dia tidak senang sama tetangganya. Ya, dia tidak pernah belajar ilmu kebatinan, tidak pernah dia belajar apa-apa tentang energi yoga apa lain. Nah kemudian karena sudah jengah pangengken caranya yang panggelem pang sakit, nah kemudian dia kan karena gugon tuon, dia modelnya sudah mendengar cerita dari turun temurun, nah itu bahwa untung tanah semu, nah pasti sakit dia. Nah untung tanah pemunan, sehingga orang tersebut mencari tanah kuburan atau tanah di tempat pembakaran mayat. Dan di sana dia dengan ngeregep raga, modelnya mohon di sana biar si orang ini sakit. Nah itu kan sudah pentransfer energi pada sarana, gitu. Kemudian dilemparkan pada rumah orang tersebut, sehingga energi yang sifatnya buruk ini dia akan mengenai orang yang akan dituju. Nah begitu juga pada orang yang bisnisnya. Nah, bisnis itu kan kita hampir sama ya sakit non medis. Di mana tempat bisnisnya kan ada orang yang ini dilempar tanah semua biar bisnis orang ini sepi kan gitu. Nah, banyak terjadi seperti itu. Nah, itu juga sehingga intinya adalah energi ya, pentransfer energi buruk, dan kemudian pentransfer energi buruk pengertiannya adalah ketika seseorang itu walaupun dia setiap hari melakukan olahraga ataupun melakukan pernafasan, sehingga dia akan terjadi akumulasi energi di dalam tubuhnya. Nah dia seperti baterai ya. Nah tubuhnya kan dengan pernapasan, dengan mengolah rasa gitu ya, sehingga dia seperti baterai tubuhnya ataupun kemudian ketika orang ini tidak senang pada seseorang, sehingga energi yang tersimpannya terlontar secara tidak sengaja pada orang yang dianggap ataupun tidak senang pada orang tersebutnya, sehingga energi inilah yang menghantam tubuhnya kemudian menjadi sakitnya. Tadi yang tertarik di satu lagi nih, mungkin pertanyaan terakhir nih Ki. Tadi Beli Yudi menyebutkan bahwa kita harus mengenal orang itu baru bisa memberikan sakit kan gitu. Tapi yang juga sering dengar ada yang kena nyasar, peluru apa namanya, orang mau ngena orang lain tapi orang lain yang kena. Ada seperti itu. Biasanya dalam bentuk pepasangan dia, pepasangan, cetik dan upas. Ya kalau santet ataupun dalam kita kasih modelnya teluh tidak mungkin dia akan mengenai orang lain. Nah kemudian Teluh Nerang Jano juga tidak. Udah pasti orangnya, udah pasti orangnya. Kemudian, karena target sudah dikunci ya. Nah kemudian kalau cetik, nah cetik ini di Bali kan sudah lumrah dari dulu ya, sebagai berita mengerikan ya. Nah cetik ini adalah suatu racun tradisi niskala. Racun niskala pengertiannya, niskala ini adalah racun memang dibuat racikan ya beracun, kemudian diberikan mantra sebagai penghidup energinya. Nah kemudian kalau sudah siap ini diberikan pada makanan atau minuman seseorang. Nah kemudian ketika
ini disuguhkan pada orang yang dituju, kemudian orang yang dituju ini kebetulan dia tidak modelnya mau minum tidak jadi, kemudian temannya minum, nah itu biasanya sering terjadi. Bedanya sedik dengan sempengot itu apa? Kan ada sering juga ada sempengot gitu kan, kena sempengot tapi tiba-tiba bibirnya bengor. Betul sekali. Kalau di Bali sempengot sering terjadi, sering kita lihat biasa, apalagi dulu ya. Dulu biasanya tiba-tiba dia bengor gitu ya. Kalau secara kedokteran kan bel palsi ya namanya. Nah, ini ya sarafnya kena. Nah, di mana sempengot ini sebenarnya dalam ilmu kebatinan, nah dia bukan penyakit, bukan teluh desi nerang janu sebenarnya. Nah, bukan teluh desi nerang janu, tapi adalah suatu ilmu yang disebut dengan pengawuk bayu. Nah, pengawuk bayu adalah di mana ilmu penyengker itu modelnya melindungi. Ya, sebab ilmu pemagar ini adalah anggap nah Beli Kejur punya pohon mangga sekarang. Nah, pohon mangga ini berbuah lebat biar nggak diambil orang sehingga dipagari. Nah, kemudian ini kan orang ini pasti berniat jahat yang mencuri ya. Nah, si pencurinya kan kena, tapi dia tidak menjadi sakit, cuma dia akan terlihat bentuk ataupun ciri-ciri pertandanya. Oh, ini orang ini mencuri dia, sehingga dalam tandanya pasti bengor. Kemudian ketika untuk mengobati sangat gampang sekali dia ke rumah orang yang punya tanaman tersebut ataupun buah yang dicuri, kemudian dikasih air ya sudahlah. Minta obatnya ke orangnya. Baik, luar biasa sekali ternyata banyak sekali wawasan kita bertambah jadinya dengan obrolan tentang penyakit non medis ini. Nanti mungkin di sesi berikutnya kita akan membahas khusus ini tentang makhluk-makhluk halus ya, karena tadi penyebabnya salah satunya adalah kepongor oleh makhluk halus kan. Baik, semeton KJR Channel, demikian obrolan kita dulu di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita akan membahas topik yang lebih fenomenal lagi, yaitu tentang dunia makhluk halus. Sampai di sini kita akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.